Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, seharian tadi kita saksikan anti klimaks dari hiruk pikuk semalam yang beredar di grup-grup WhatsApp tentang siapa menjadi apa terkait reshuffle kabinet. Karena memang isunya keras, bahwa Menteri Anu akan digeser jadi Anu. Menteri ini diganti jadi menteri itu. Riuh, juga deg-degan. Terutama figur yang banyak masalah di kabinet. Aduh, dan dugaan masyarakat benar bahwa Presiden Jokowi akan mengganti Menteri Perdagangan Lutfi karena memang dinilai kinerjanya kurang memuaskan publik. Meski sebagian publik juga menilai reshuffle yang dilakukan Rabu Pahing tadi itu lebih berat ke sisi politik menjelang Pilpres 2024 daripada pertimbangan misalnya masalah ekonomi pasca pandemi ini. Ya, tapi semua itu bebas-bebas saja. Mengingat memang yang tahu kondisi kabinet saat ini secara persis adalah Presiden Jokowi. Mau alasan apapun, reshuffle pasti akan dipandang sebagai ombak politik. Dan itu wajar saja. Tadi siang, Presiden Joko Widodo terlihat berkumpul dengan semua ketua umum partai, ya terutama partai koalisi pendukung pemerintah. Dari siaran langsung Sekretariat Presiden, terlihat Pak Jokowi berbincang dengan para ketua umum parpol di Presidential Lounge. Waduh, rukun, kompak, ketawa ketiwi, tidak seperti harapan kadrun. Ya. Tanpa hadir Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri yang mengenakan pakaian merah. Waduh. Hadir pula Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, lalu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Bang Surya Paloh, luar biasa. Hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Om Suharso, wah keren tuh ya. Dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Caimin yang pengen banget nyapres. Lalu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga ada. Keenam Ketua Umum Partai koalisi itu ketambahan satu orang. Ada wajah baru yang hadir, yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan. Musuh bebuyutannya Amin Rais. PAN diketahui sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan ternyata nama Zulkifli Hasan pun ditarik untuk masuk kabinet dan dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi. Yang menarik, dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan makan siang bersama antara Pak Jokowi dan para ketua umum parpol koalisi. Bekasi bukan Panama. Ada polisi bawa gorengan. Partai koalisi makan bersama. Partai oposisi nangis barengan. Ya, sementara itu sudah terlihat hadir di Istana Negara Raja Juli Antoni yang dilantik menjadi Wamen. Wamen apa? Kita lihat nanti. Ada pula John Wempi Watipo yang dilantik menjadi Wamendagri, ya. Wakilnya Pak Tito. Dan ada juga Afriansyah Nur yang dilantik Presiden menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Anak muda mulai masuk kabinet. Dari PSI pula. Ini strategi Pak Jokowi yang layak dikulik. Mengingat PSI ini bukan partai Senayan. Kalau Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan didapuk sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan posisi Lutfi, itu memang sudah banyak diprediksi. Tapi yang menarik adalah masuknya mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria menggantikan posisi Pak Sofyan Djalil. Kumis diganti kumis. Pak Hadi ini salah satu kepercayaan Pak Jokowi loh. Dan tentu nggak akan dibiarkan tanpa job. Selain kumisnya yang menggemaskan itu ya. Pak Hadi juga dikenal bertangan dingin kalau melaksanakan perintah presiden. Kesuksesan MotoGP kemarin adalah salah satu prestasinya. Tentara sekarang disuruh ngurus soal tanah, agraria. Keras pastinya. Nah, apa yang kita bisa baca dalam reshuffle kali ini? Pemerintahan masih tersisa 2,5 tahun lagi.
Apakah ini ancang-ancang Pak Jokowi dalam rangka menjajaki dua koalisi besar nanti? Apakah benar ini adalah kabar buruk bagi Anies Baswedan? Karena seperti prediksi saya tempo hari, yaitu Anies bakal nggak bisa nyapres. Kita kupas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan senusantara. Saya dapat video yang keren banget. Nah, ini videonya. Nah, video barusan adalah saat Presiden Joko Widodo berjalan kaki bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga, juga ada lagi Cak Muhaimin Ketua Umum PKB, ada lagi Ketua Umum Nasdem Om Brewok, lalu ada juga Ketua Umum PAN yang juga jadi menteri sekarang, dan Ketua Umum P3 Om Suharso menuju Istana Negara untuk menghadiri pelantikan menteri dan wakil menteri. Waduh, konon video itu berhasil membuat dua partai lainnya nangis gebuk-gebuk bantal. Kok pada rukun ya? Ya biasanya gitu ya. Oposisi kadun namanya. Nah, kini jelas tersisa dua partai yang nggak diajak makan bareng presiden di istana. Kok saya jatuhnya dikasihan ya? Yaitu Demokrat dan PKS yang terlanjur oposisi. Oposisi kok terlanjur. Ya, meski kemarin PKB dan PKS hampir jadi membuat koalisi semut merah, tapi tetap saja koalisi itu harus punya sikap realistis dan penuh perhitungan. Jangan mau diajak nyasar meski sama kawan ya. Ya, siang tadi Pak Jokowi melantik 5 figur untuk membantu beliau. Ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria menggantikan Sufyan Jalil, itu yang kedua. Lalu yang sisanya adalah Wakil Menteri, yaitu Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada Sekjen PBB atau Partai Bulan Bintang Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Wah, ini komposisi makin lebar nih ya. Lalu ada juga Sekretaris Dewan Pembina Partai PSI, partainya Giring Niji ya. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria menggantikan rekan separtainya sama-sama dari PSI yaitu Surya Chandra. Ini kayak pergantian pemain ya. Kan setengah main ini 2,5 tahun. 2,5 tahun ganti lagi. Nah, menariknya adalah ada raja jadi wakil menteri. Ini menarik. Raja jadi wakil menteri. Ya, ini Raja Juli Antoni yang lahirnya bulan April. Memang namanya raja. Anak muda kelahiran Pekanbaru. Pekanbaru ya. Pekanbaru karena di Riau. Nah, Riau ini ada daerah yang hampir seluruhnya memilih Prabowo waktu Pilpres kemarin. Betapa luasnya hati Pak Jokowi ya. Riau itu bukan daerah pemilihannya, tapi diambil putra daerahnya untuk mendampingi beliau walaupun hanya jadi wakil menteri. Tapi itu keren. Ya, terlepas dari apapun penunjukan Raja Juli Antoni yang dari PSI ini, kita patut beri catatan dan harapan di sisa waktu periode pemerintahan yang tinggal 2,5 tahun lagi ini. Riau memang bukan basis pemilih Pak Jokowi saat Pilpres 2019 lalu. Maka dengan masuknya anak muda dari Riau dalam kabinet ini harusnya ya merupakan kode harapan yang begitu besar untuk kemajuan Riau itu sendiri. Ya, sepertinya reshuffle ini memang lebih mengakomodir kepentingan stabilitas politik ke depan. Selain tentu saja strategi untuk menjadikan bahwa yang akan maju pada 2024 nanti kemungkinan hanya 2 pasang kandidat. Dan dari 2 pasang itu kemungkinan Anies nggak ikutan. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.
Luar biasa ya. Nah, ini masih menyangkut soal reshuffle tadi. Analisa sementara adalah nih ya, bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan ke publik benar tidak ada masalah antara Pak Jokowi dan Bu Mega, malah makin akrab dan penuh rasa hormat. Ini yang mau ditunjukkan. Pak Jokowi juga ingin menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun sejak awal pemerintahan bukanlah koalisi ecek-ecek. Koalisi yang memang bisa dibilang sebagai kawan seiring dalam pemerintahan. Dan ini tidak akan bubar begitu saja. Yang berikutnya adalah Pak Jokowi masih sangat dihormati oleh semua ketum parpol koalisi hingga suksesi 2024 nanti. Semua partai bisa saja melakukan strategi masing-masing. Tapi saat ini hanya Pak Jokowi yang mampu mengorkestrasi seluruh partai koalisi untuk mencapai tujuan bersama. Reshuffle yang lebih kuat, halal bihalal partai koalisi ini ya, kelihatannya ya, semakin kuat dengan masuknya PAN dalam koalisi. Meski belakangan masuknya, PAN tetap dapat jatah menteri. Dan bahkan semua orang juga tidak heran dengan masuknya ketua umumnya yang jadi menterinya sendiri. Ini luar biasa. Bagus kan? Zulkifli Hasan bisa kembali jadi menteri karena sekarang dekat dengan Pak Jokowi di koalisi. Kalau nurutin Amin Rais, pasti masih ribet urusan jalan kaki Jogja sampai Monas kan. Waduh, rezekinya nih. Ya, jadi bisa saja Pak Jokowi saat ini sedang memulai orkestrasi dua kekuatan besar yang akan dikontestasikan kandidatnya pada Pilpres nanti. Dua koalisi yang lahir dari satu koalisi. Nah, keren kan? Gerindra, PDI, Nasdem. Bayangkan akan mengusung Ganjar Prabowo misalnya. Sementara Golkar, PAN, PKB, dan P3 bisa saja mengusung misalnya Pak Erlangga dan Muhaimin. Atau bertiga sekalian dengan Erik. Saya nggak tahu, mungkin aja kan. Dan kalau itu terjadi, maka pada Pilpres kali ini, Kadrun hanya akan jadi penonton. Bye-bye Anies. Demikian Oposisi 69 FM. Tetap optimis bahwa Indonesia akan semakin manis dan harmonis. Saya Mas Jopray, bletak! Tarik ke barbang! Sedikit disenggol lapor polisi. Selamat bekerja buat Menteri dan juga Wamen. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.